Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, selamat berbuka puasa, selamat sahur buat pokoknya teman-teman yang nonton vlog kali ini. Hari ini lu mau bahas tentang ini, tentang Sri Asih. Karena ya filmnya sekarang udah bisa ditonton di Disney Hotstar, jadi teman-teman bisa bahas. Dan kebetulan hari ini, waktu gue recording, waktu take video ini, itu lagi rame di Twitter, di Facebook, pokoknya di media massa bahas tentang Jagat Cinema Bumi Langit bakal lanjut apa enggak dan segala macam. Gue gak mau bahas soal itu. Teman-teman silahkan scroll sendiri, lihat berbagai atensi dari teman-teman netizen. Terima kasih banyak, masih banyak yang perhatian sama Jagat Cinema Bumi Langit, karena tentu gue yakin ya kita semua pengen punya superhero universe gitu ya, pengen punya produk film keren, punya industri kreatif yang maju dengan karakter-karakter lokal gitu. Jadi walaupun banyak kritik, terima kasih banyak. Itu percayalah dibahas sama teman-teman di Bumi Langit, dijadikan bahan diskusi hari ini, dipantau gitu. Dan yang jelas ya terima kasih aja sih buat atensinya, untuk masih menyempatkan waktu buat bahas tentang Bumi Langit dan karakter-karakter jagoannya. Nah, mumpung lagi panas itulah, jadi gue kepikiran buat bahas dua komik yang mendukung hadirnya film Sri Asih, yaitu komik Sri Asih Movie Companion gitu. Jadi Sri Asih Movie Companion ini adalah komik pendamping yang untuk menemani teman-teman yang sudah selesai nonton atau habis nonton atau baru mau nonton atau pokoknya memang suka sama karakter Sri Asih. Ini agak-agak belum, karakter Sri Asih ini bisa baca dua komik yang berhubungan dengan filmnya. Jadi ada dua isu. Pertama volume 1 Sacana, volume 2 judulnya Arena. Covernya keduanya digarap sama Mas Iwan Nazif dan tim Coloris Bumi Langit. Ceritanya saya garap berdasarkan naskah karya Bang Yukan sama Mbak Upi. Pensilernya Mas Dodi Eka. Colorisnya kebetulan ada banyak coloris yang terlibat di sini. Ada banyak artis-artis juga yang terlibat. Jadi luar biasa, ini karya kolaborasi dari Bumi Langit gitu loh. Oke, kita bahas aja ya. Pertama yang mau gue bahas adalah kenapa gue milih cerita-cerita yang kemudian ditampilkan di dalam komik ini. Jadi dua komik ini menampilkan 6 cerita pendek yang tidak ada atau tidak dijelaskan secara langsung di filmnya. Jadi konsep dari movie companion komik itu kalau di Bumi Langit itu selalu kayak buat mendampingi gitu ya. Dulu waktu ada Gundala Takdir, buat mendampingi filmnya ada cerita yang komiknya menjelaskan tentang anak-anak bapak gitu. Nah di sini juga ada dua komik, ada 6 chapter yang menjelaskan tentang beberapa kisah yang belum sempat digarap di filmnya. Nah kenapa ngambil kisah-kisah itu? Pertimbangannya adalah bukan karena sengaja Bumi Langit atau saya atau teman-teman tim BCU itu sengaja misahin cerita yang oh ini buat film, ini buat komik gitu, nanti semua akan berkumpul gitu. Bukan sengaja kayak gitu, tapi memang biar melengkapi dan biar menambah pengalaman baru aja dalam mengkonsumsi atau dalam menikmati karya tentang jagoan yang kebetulan sekarang Sri Asih ini gitu. Jadi bukan kayak sengaja ada yang cemplungin ke sana, cemplungin ke sini, terus nanti audiens atau penonton atau pembaca suruh merangkai sendiri. Sebetulnya enggak gitu. Jadi film ya film tetap bisa dinikmati sendiri, komik ya komik bisa dinikmati sendiri, tapi seperti namanya sekarang companion gitu ya. Jadi kayak hadir buat menjadi pendamping, menjadi tambahan atau pelengkap gitu. Jadi nah itu gue akan bahas kenapa gue milih 6 cerita pendek yang ada di sini. Oke, kita bahas satu-satu ya. Dari yang nomor 1, Sasana. Di Sasana ini, seperti gue bilang tadi, berdasarkan naskah karya Bang Jokan sama Mbak Upi. Volume 1, chapter 1, gue milih untuk mengangkat kisah tentang Sri Asih 54. Sri Asih 54 ini sepak terjangnya seperti apa, sekilas digambarkan, terus origin story-nya juga sekilas digambarkan dalam beberapa panel. Bagaimana seorang Nani Wijaya, jadi namanya Nani Wijaya kalau yang Sri Asih 54 karena sesuai dengan komik aslinya Pak Era Kosasi. Ini gue bikin satu chapter adalah 20 halaman, kira-kira masalah apa yang dihadapi oleh Sri Asih di
tahun 54 itu ya. Jadi di Medio ini nggak hanya di 1 tahun sebenarnya berjalannya, tapi kira-kira sepak terjang beliau yang dimainkan oleh Mbak Najwa Shihab ini kayak apa di tahun 54, dan ada benang merah apa yang nyambung ke kisah Alana di tahun 2020-an gitu. Di tahun dimana dia akan kelak bertemu dengan Sancaka, dia kelak bertemu dengan karakter-karakter lain di jagat sinema Bumi Langit gitu. Ada nggak sih benang merahnya dengan Sri Asih Nani Wijaya tahun 54? Nah itu pengen gue munculin di sini gitu. Jadi ada sedikit karakter yang menyambungkan, ada sedikit konsep konflik yang menyambungkan juga. Kira-kira itu alasan gue bikin side story tentang Sri Asih Nani Wijaya. Yang kedua, ini lebih dekat dengan filmnya karena ini ngambil masa kecil Alana waktu di panti dan di waktu dia tumbuh besar sebagai anak angkat dari ibunya. Ibunya siapa namanya ya? Namanya Bu Sarita. Jadi waktu dia Alana kecil itu kan dia tadinya tinggal di panti asuhan sama Tangguh, kemudian diangkat anak sama Bu Sarita ya, kemudian pindah di mana Bu Sarita ternyata menggembleng Alana untuk jadi fighter. Nah, itu masa kecilnya kan nggak ada di film. Nah, itu yang kemudian gue angkat. Kira-kira masa kecilnya ada fragmen kejadian apa yang di masa kecil Alana kira-kira memberikan pengaruh untuk dia tumbuh menjadi Alana seperti yang di film. Lagi-lagi enggak mengatakan bahwa yang di film belum ceritakan, tapi kayak memberikan insight baru. Untuk bagian Sasana ini gue rasa tidak terlalu banyak Easter egg yang signifikan. Gue cuma memakai konsep yang sama aja. Ketika Alana dewasa itu dia punya teman, dia punya mentor. Waktu versi kecilnya dia juga ada teman, dan model temannya seperti apa tuh kurang lebih dijelasin di bagian Sasana ini. Kemudian yang ketiga adalah chapter ketiga adalah nyari namanya dulu guys. Ini dia chapter ketiga, judulnya 1000 Mata. 1000 Mata ini diambil dari salah satu judul atau salah satu komplotan, nama komplotan penjahat yang ada di kisah aslinya Sri Asih karya Pak Era Kosasih di Medio tahun 54 sampai 56 dulu gitu. Jadi sengaja gua ngambil nama itu, kemudian bukan memberikan label bahwa ada komplotan 1000 Mata, enggak, tapi buat ngambil simbolisme aja. 1000 Mata itu kan jaringan penjahat yang ada di mana-mana, dan ini dibuat 1000 Mata gue pilih menjadi judul yang menggambarkan cerita tentang Tangguh saat dia baru menjadi wartawan muda. Jadi dia baru hari pertamanya dia di kantor berita itu, dia sudah menghadapi kasus tertentu yang berhubungan dengan jaringan kejahatan itu. Tapi ditambahin bumbu dengan kerjasama dia bersama tokoh yang tak diduga-duga, yaitu Jatmiko gitu. Jadi gue selalu pengen bikin cerita mengenai duet atau yang saling berkelindan gitu ya, antara dunia jurnalisme dengan dunia penyelidikan polisi gitu. Makanya di sini Tangguh gue ketemuin sama Jatmiko, dan mereka punya satu kasus bersama yang kemudian bisa jadi menyisakan bekas di hati Jatmiko sehingga menjadikan Jatmiko seperti yang teman-teman lihat di filmnya. Kurang lebih begitu. Jadi konsepnya selalu di film, abis baca naskah film, gue lihat ini bisa di-expand kayak apa ya gitu. Ada hal apa yang nongol di film kemudian menarik untuk dibikinin side story gitu. Jadi konsepnya selalu kayak gitu. Jatmiko di film sempat memberikan dokumen penyelidikan pada Tangguh dan Alana gitu. Artinya ada peluang, ada kerjasama di situ. Nah itu yang gue kulik, kemudian tarik mundur beberapa tahun ke belakang. Jatmiko dibikin sebagai supplier informasi penyelidikan polisi ke Tangguh gitu, untuk diterbitkan atau diberitakan lah gitu kira-kira. Terus yang buku kedua, jadi masih nyambung, tadi ada 3 chapter di buku pertama, di buku kedua juga ada 3 chapter lanjutannya. Buku kedua namanya judulnya Arena.
Jadi kalau buku pertama tadi Sasana seolah-olah tempat menggembleng, buku kedua ini tempat bertarung gitu. Jadi kenapa gue bikin Arena itu adalah tempat bertarung yang lebih paripurna setelah buku pertama gitu. Nah, dibuka dengan chapter Kawa-Kawa. Chapter Kawa-Kawa sama ini tribute juga untuk karya asli Pak Kosasih. Ada gerombolan penjahat di kisah Sri Asih tahun 54 dulu namanya Kawa-Kawa. Kalau teman-teman yang nggak tahu Kawa-Kawa, silakan di Google apa itu Kawa-Kawa. Dan di Kawa-Kawa ini gue ceritain dari sudut pandang si Aki Alexa alias siapa? Ada yang masih ingat namanya dia? Alias si Ganda Hamdan, asisten tangan kanan terpercaya dari Gani Zulham alias Gazul yang tampil di buku pertama. Kenapa gue naikin cerita mereka gitu ya? Karena waktu pertama kali dapat skrip terus ngelihat bahwa bakal ada penampilan si Gazul walaupun sebentar, gue langsung bilang, oke, waktu Gundala dulu gak sempat ngebahas Gazul. Jadi kayaknya udah waktunya ngebahas Gazul. Di sinilah di buku ini akhirnya gue punya kesempatan untuk bahas Gazul dan Ganda. Ceritanya Gazul diceritakan dari sudut pandang Ganda Hamdan. Jadi dia sebagai tangan kanan yang lebih banyak nggak taunya. Jadi apapun yang dia katakan di 20 halaman ini jangan lantas mudah dipercaya karena isinya justru pertanyaan-pertanyaan gitu. Ini bos gua kok sebentar kerja sama politisi, sebentar ketemu pengkor, sebentar ada Ridwan Bahri, terus tiba-tiba ada upaya penyelamatan dari penculik gitu. Tapi ini sebetulnya memang agak terinspirasi dengan apa yang dilakukan Gazul di film pertama di Gundala gitu. Jadi sesuatu yang dibawa oleh dua korban penculikan yang kemudian diselamatkan oleh timnya Gazul ini adalah sesuatu yang penting dalam film Gundala gitu. Di cerita yang gua kulik gitu ya, kira-kira begitulah. Itu yang membuat gue ngambil cerita Gazul dan Ganda. Sama gue punya utang ke Bang Lukman Sandi waktu itu. Waktu Lukman Sandi di komik Gundala Takdir nggak nongol. Jadi di sini saya tampilkanlah Ridwan Bahri sebagai anggota DPR yang masih lugu dan ternyata dia punya kerjasama dengan orang yang tidak disangka-sangka. Kemudian chapter kelima itu judulnya Jaga Bumi. Kenapa judulnya Jaga Bumi? Judul Jaga Bumi ini dipilih karena Jaga Bumi sudah di-mention di filmnya gitu. Jadi chapter Jaga Bumi ini menceritakan kurang lebih mengenai tim Jaga Bumi yang ada di film Sri Asih. Yang belum nonton silahkan nonton. Dari sudut pandang si seorang Jaga Bumi muda bernama Kala. Kala itu anak dari Eyang Mariani yang menjadi pembuka pintu bagi Alana untuk mendapatkan kekuatan Sri Asih gitu. Jadi di sini sudut pandang Kala dalam perannya dia sebagai seorang jaga bumi muda, sebagai member atau ya penjaga bumi lah ya, menjaga rahasia-rahasia dan catatan-catatan itu, gimana dia sampai akhirnya ketemu Alana dan gimana proses Alana menjadi Sri Asih itu ada di bagian ini. Jadi ini salah satu chapter yang cukup dekat dengan filmnya. Di komiknya ini sekedar memberikan tambahan atau sudut pandang yang sedikit berbeda karena gue masukin beberapa Easter egg lain di chapter ini. Kalau ada yang nemu silakan komen di bawah. Silakan komen. Kemudian chapter terakhir, chapter 6 ditutup dengan Arena. Arena ini sebetulnya tidak banyak memberikan informasi baru karena dari 6 chapter yang di movie companion ini yang betul-betul mengadaptasi secara plot ke plot filmnya itu adalah chapter 6, di mana ini adalah final fight sebetulnya antara Sri Asih dengan Roh Setan gitu. Jadi ketika Sri Asih dengan Roh Setan berusaha mencegah ritual tumbal banyak korban itu, nah inilah digambarkan di chapter 6 komik ini. Jadi tidak ada insight baru kalau di sini. Penutupnya juga sama. Penutupnya adalah
ketika Sri Asih Awana bertemu dengan Sancaka alias Gundala. Itu. Jadi itu kira-kira alasan atau insight kenapa 6 cerita yang ada di dalam komik ini gue pilih untuk tampil gitu. Cerita-cerita pendek yang kira-kira bisa memberikan informasi tambahan setelah kita nonton filmnya. Yang belum nonton filmnya silakan nonton di Disney Hotstar. Yang belum beli komiknya bisa klik link di bawah buat beli komiknya. Nanti siapa tahu ada paket khusus spesial, harga spesial misalnya, atau main ke online shopnya Bumi Langit. Oke, kalau ada yang mau ditanyain tentang 2 komik ini dan film Sri Asih, silahkan teman-teman bisa komen, atau ada yang nemu Easter egg yang disebar di dua komik ini juga silahkan ditunjukin. Ada yang penasaran, silahkan langsung koleksi dan baca. Saat ini baru bisa dibeli di online shop. Oke, see you di berikutnya. Kita bahas apa? Silahkan komentar juga. Siapa tahu kita bisa bahas hal-hal lain mengenai dunia komik dan jagat sinema Bumi Langit. Oke, thank you dan sampai ketemu pagi, sore, siang, malam berikutnya. Bye.